Oke, halo. Kita sampai di minggu perkuliahan ke-10. Jadi di minggu kuliah ke-10 ini adalah minggu perkuliahan yang bisa dibilang sebelum kita libur lebaran, ini adalah minggu perkuliahan untuk terakhir sebelum libur lebaran. Jadi nanti kita akan ketemu lagi kuliah di tanggal 1 Juni 2020 untuk semua kelas. Jadi di minggu ke-10 tentang rekayasa pondasi 2 ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kekuatan lateral pada tiang pancang. Ini saya mengambil materinya, sudah saya simplify seminimalis mungkin supaya bisa dipelajari dengan baik dan benar. Ini saya ambil referensinya dari buku Brajadas versi bahasa Inggris, dari keluaran 7 edition, dari C. Gates, lupa, nanti saya buka kembali, share screen-nya. Dan saya mengambil sedikit dari beberapa jurnal, tapi ada satu jurnal yang menarik. Studi jurnal itu adalah bagaimana tentang studi yang digunakan untuk geoteknik. Jadi kita akan mereview kembali hari ini di perkuliahan minggu ke-9, dan untuk minggu perkuliahan ke-10 isinya adalah full tentang lateral. Sebenarnya di materi perkuliahan saya yang sudah saya berikan setelah UTS, di pertemuan ke-8 itu sudah saya berikan full PDF tentang rekpon sampai dengan penurunan khusus pada tiang pancang. Semuanya adalah isinya hampir sama, cuma ada yang beberapa saya simplify supaya kalian lebih paham. Dan nanti aplikasinya adalah kita akan ada tugas satu kali yang benar-benar dinilai secara konten, isinya seperti apa. Jadi istilahnya kalau di perkuliahan, di beberapa perkuliahan online di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7 itu adalah untuk perkuliahan yang istilahnya tugasnya ada di beberapa minggu yang saya tentukan. Misalkan dulu pondasi bor latihannya akan lebih banyak daripada pondasi tiang pancang. Namun untuk pondasi pancang mungkin latihan soalnya akan lebih sedikit, tapi komponennya besar penilaiannya. Jadi jangan sampai kalian salah terlalu banyak, karena sayang sekali, karena penilaian itu akan hilang sepersekian persen. Kemudian nanti untuk kuis, kita tetap ada kuis, jadi siap-siap saja. Tolong disiapkan semua bahannya. Jangan ada istilahnya, wah saya belum ngeprint Bu, wah saya belum siap Bu, no excuse lagi buat saya, karena semuanya sudah saya berikan di beberapa minggu persiapannya. Jadi kalau misalkan kalian, wah ada yang ketinggalan Bu, di luar dari alasan koneksi internet jelek ya, tapi harap kalian mempersiapkan segala bentuk dokumen dalam bentuk print, kemudian nanti tolong tetap harus menulis dengan tangan dan difoto sesuai dengan hasil pekerjaannya masing-masing dengan tanda tangannya. Submit late, ya of course, ya sudah resikonya. Jadi ya istilahnya tidak usah lagi menuliskan, maaf Bu, saya terlambat, submitted late, ya sudah, biarkan saja. Toh secara histori, sudah ada historinya berapa menit kamu terlambat, dan komponen penilaiannya juga akan menyesuaikan semuanya. Dari kontennya saja, komponen late, submitted late, sebenarnya harusnya submitted late tidak diperbolehkan. Cuma karena kita dalam masa penyesuaian, pembelajaran kita secara online, maka semuanya masih diperbolehkan. Semuanya, dalam artian koridornya terlambatnya tidak 2 hari setelahnya, 1 hari setelahnya, bahkan mengupload jawaban yang salah. Itu saja. Dan absensi mengikuti dari kegiatan kalian selama perkuliahan. Itu saja. Dan kita kembali ke materi kuliah pada hari ini. Jadi materi kuliahnya akan membahas tentang review di minggu lalu, bahwa di mana kita saya tanya bentuk tiang pancang meliputi apa saja, diameternya berapa, kedalamannya berapa, dan materialnya seperti apa, brosurnya bagaimana. Saya belum meminta kalian untuk mengumpulkan tugas itu, belum, karena nanti akan ada komponen penugasan kembali, karena ini adalah minggu ke-10, minggu depannya nanti akan ada penugasan, dan setelah dari penugasan itu akan ada due date yang harus kalian lakukan, sehingga nanti dari saat due date itulah untuk saya koreksi kembali apa yang menjadi kekurangannya dari setiap tugasnya. Nah, harap dipersiapkan semuanya. Kita kembali ke materinya, bahwa nanti kita mulai di sini ya. Di pondasi pancang, saya sedikit
Saya sedikit mereview sedikit saja dari yang perkuliahan minggu ke-9 kemarin, bahwa kalau kita tanya kemarin, sebenarnya ada mini file nggak sih di brosur? Ada. Coba kalian cari lagi. Sebenarnya kalau kita mendapatkan brosur tiang panjang, itu bukan hanya berdasarkan ukuran saja. Saya sudah pernah memberikan contoh di minggu ke-9. Ada brosur tiang panjang di penjelasan saya tentang perhitungan daya dukung tiang berdasarkan kekuatan bahan. Nah, itu semuanya sudah ada nih. Contoh brosurnya seperti apa. Kemudian, di minggu ke-10 ini, saya kembali lagi menekankan bahwa dalam suatu desain itu kita tidak hanya menerapkan bahwa yang namanya desain selesai, aman, menurut perhitungan misalkan bebannya 100 ton, dari hasil perhitungan key allowable-nya dapatnya 102 ton, selesai bubuk. Oh, enggak. Tapi kita ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apakah benar data yang kita pergunakan ini sudah valid. Valid itu artinya adalah misalkan kita pengujiannya adalah di suatu titik. Taruhlah saya ilustrasinya, kita akan membangun suatu gedung di ITAT dengan gedungnya adalah gedung A, kemudian data yang disediakan adalah adanya di gedung F atau di gedung G. Lalu kita mendesain untuk di A. Data itu adalah data yang harus dipertanyakan apakah baik ataukah sesuai atau bagaimana, itu semuanya sudah saya jelaskan ketika saya di kelas Mektan 2, itu kapan kita melakukan penyelidikan tanah, berapa jumlah penyelidikan, itu semuanya ada. Berapa titik, berapa kedalaman, SNI 8460 2017, itu semuanya ada. Berapa titiknya, berapa jaraknya, apa saja penyelidikannya, itu mengcover keseluruhan data yang mau dipakai untuk apa. Kemudian, dalam desain kita juga harus mempertimbangkan sosial, tingkat keamanan dan kelayanan kita dalam membangun lifetime, bahasanya itu umur rencana, serta keadaan ekonomi dari kliennya. Kalau kita membahasakan kliennya kelas atas dengan kelas tengah, menengah, bawah, dan seterusnya adalah sama, kita tidak bisa menghasilkan satu desain yang memuaskan. Dan setiap komponen itu ada yang namanya design code. Dari design code dari setiap masing-masing itulah yang akan menghasilkan suatu desain yang baik. Sehingga nanti kamu kalau mau mendesain tiang panjang banyak quotes-nya. Sebenarnya SNI 8460 2017 itu berangkat dari beberapa literatur yang kita pakai. Salah satunya adalah dari Eurocode 7 tentang geotechnical design. Ini kalau mau cari di Google banyak. Eurocode 7 Geotechnical Design Part 1. Dia ini isinya adalah tentang bagaimana mendesain secara sederhana pondasi tiang. Pondasi tiang. Saya menyebutnya adalah pondasi tiang, bukan tiang panjang, karena pondasi tiang itu kategorinya ada 3. Pondasi bor, tiang panjang, dan pondasi kaison. Ada 3 hal ini. Kalau saya mengajarkan ke kalian. Nah, kalau ada literatur lain yang mengatakan bahwa pile itu terdiri dari kayu, baja, beton, precast, itu ya sama saja. Konsep perhitungannya mau pakai data laboratorium, mau pakai data lapangan, NSPT, sondir, CPT, atau apa saja, itu akan bergantung dari codes yang akan kita pakai. Kalau kita punya datanya NSPT, kemudian kita menghitung dengan cara sondir, kita korelasi dari NSPT menjadi sondir, lah buat apa capek-capek? Ya nggak usah, ya sudah, gunakan saja data NSPT, menghitung dengan data NSPT, selesai. Kalau kita menggunakan data sondir, KIC, dan FR untuk perhitungan kekuatan daya dukung, kemungkinan kita masih punya banyak nilai yang harus diperhitungkan. Kalau nanti misalkan kita memiliki data hanya NSPT saja, atau data sondir saja, tanpa adanya pengujian laboratorium, itu sebenarnya agak cukup sulit di mana kita untuk memperhitungkan besarnya penurunan yang terjadi pada tiang, itu juga tidak bisa dilakukan secara langsung. Kita butuh yang namanya korelasi. Dan korelasi yang dilakukan secara bertingkat, artinya misalkan kita dengan nilai NSPT satu nilai saja, NSPT, kemudian kita mencari nilai berat volumenya, gamma tanahnya, kemudian kita mencari nilai angka pori, nilai E, kemudian kita mencari nilai indeks kompresi yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya penurunan, nilai CC, itu untuk penurunan konsolidasi, atau nilai modulus elastisitas, nilai E, pada pasir, tanah-tanah berbutir lepas, untuk memperhitungkan penurunan segera juga tidak bisa dilakukan langsung begitu saja dari pengujian lapangan, sehingga itu kita butuh itu yang namanya korelasi. Jadi korelasi itu bukan karena
ketika kita punya data NSPT, kemudian kita korelasi untuk menjadi data sondir, itu buat apa? Jadi itu sebenarnya merepotkan diri sendiri saja. Kalau kita sudah punya data NSPT, ya kita menghitung saja berdasarkan kekuatan NSPT. Kalau kita punya sondir, ya kita menghitung daya dukung dengan sondir. Tapi kita butuh data laboratorium untuk melengkapi perhitungan yang sifatnya seperti perhitungan penurunan, kekuatan geser, kita butuh hal tersebut. Jadi sebenarnya data itu adalah kuncinya pada saat kita melakukan desain. Data seperti apa? Korelasi yang kita butuhkan apa? Kalau nanti misalkan terlalu jauh korelasinya, misalkan kamu hanya punya data boring saja, kemudian digunakan untuk menghitung atau untuk memprediksi besarnya daya dukung, itu yang agak complicated, sulit, penuh tantangan, dan jawabannya kalau saya jawabannya adalah agak sulit dan hampir tidak bisa ditemukan, karena boring itu hanya bisa menemukan jenis tanahnya saja tanpa kita tahu sifat teknis dan sifat mekanis dari tanahnya, di mana itu yang dipergunakan untuk perhitungan nantinya. Nah, di tiang pancang sebenarnya kita selain dari menghitung tadi, kita juga butuh yang namanya metode static load test. Static load test ini pengujian beban yang dilakukan secara langsung di lapangan. Nanti kalau ada yang tahu tes PDA, static load test itu adalah tes-tes yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pondasi tiang pancang. Jadi sebenarnya itu. Nah, kita kalau bicara tentang diameter tiang yang besar tuh bisa pada infrastruktur yang dia high-rise building sekali. Misalkan dia akan mencapai, misalkan ukuran diameternya mencapai 1,5 meter, 2,1 atau bahkan 2,4 meter, tapi dia juga akan terbatas dengan suatu pelaksanaan. Tapi kalau pada konstruksi offshore, dengan diameter lebih dari 5 meter, itu mungkin saat ini masih bisa dilakukan. Karena kegiatan offshore itu adalah kegiatan konstruksi yang dalam skala besar, termasuk juga biaya yang pasti juga semuanya sudah diperhitungkan. Jadi kalau misalkan menggunakan diameter yang besar, itu tergantung dari yang tadi itu saya bilang, karena kita mendesain ada banyak faktor, maka ya kita harus mempertimbangkan banyak dari situ juga. Nah, apa yang menjadi dari historical dari desain yang terbaik? Desain yang terbaik itu adalah desain yang mampu menyediakan suatu informasi nantinya pada fungsi minimum biaya, menggunakan atau tanpa program yang dibutuhkan, dengan menghasilkan yang minimum dari gangguan pihak ketiga. Jadi sebenarnya ini complicated. Ya, bagaimana kamu menghasilkan sesuatu yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua orang yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi, tanpa juga mengabaikan soal biayanya. Nah, kemarin sudah dituliskan bahwa kemarin saya tanya ke kalian, jadi sebenarnya kalau berdasarkan brosur, tiang pancang itu bahannya dari apa sih? Dari beton, kayu, atau apa? Sebenarnya kalau di brosur tiang pancang ya paling gampang dapatnya ya beton, ya baja. Ada nggak sih sebenarnya yang bentuknya tiang itu dengan bentuk steel high pipe? Ada. Brajadas menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari tiang baja itu adalah steel high pipes. Even if white flames see, it's okay. But steel high pipe, it's chosen by designer because karena white and flange-nya it's unequal. Karena mereka weight and flange, badan dan sayapnya it means equal, adalah hampir sama, dan kondisi hampir sama itu adalah menimbulkan bahwa nanti desainnya itu baik, bagaimana nanti menerima tekan, tarik, dan sebagainya. Nah, kondisi tiang sendiri sebenarnya, kalau kita memasang fondasi tiang di beberapa tempat, di beberapa lokasi, kondisi tanah itu tidak akan sama. Jadi ada 6 perilaku sebenarnya, di mana kita kalau melakukan desain itu terhadap tiang pancang kan kekuatan satu tiang kan diandalkan kepada kekuatan ujung dan kekuatan lekatan. Nah, kekuatan ujung dan lekatan itu tergantung dari kondisi tanahnya. Kalau memang kondisi tanahnya memang ditemukan tanah keras atau bahkan batuan, maka dia akan mengandalkan kekuatannya di ujung. Sehingga dia dibilang end bearing piles. Jadi ada istilah end bearing piles, friction piles, itu adalah tipe-tipe kekuatan yang mengandalkan di manakah letak kekuatannya. Nah, kemudian nanti kondisi yang C ini adalah, saya sudah menjelaskan di sini, jadi nanti saudara bisa lihat sendiri. Kondisi yang C ini adalah ketika nanti ada beban horizontal terjadi. Nah,
Ini bila nanti kondisinya adalah expansive, swelling soil. Swelling soil and expansive soil, it means like you have a high plasticity of soil, and then kamu juga punya persentase clay di dalam tanah dan angka aktivitas. Jadi sebenarnya tanah ekspansif, tanah swelling soil itu memang tanah lempung, tapi tidak semua tanah lempung itu high plasticity. Itu yang salah. Jadi kalau ada yang menjelaskan bahwa tanah lempung itu adalah tanah yang memiliki kapasitas indeks plastisitas tinggi, itu belum tentu semuanya. Tapi kalau mampu merubah bentuk dari kondisi cair semi plastis ke padat, itu bisa. Karena memang sifatnya tanah lempung seperti itu. Nah, pada khusus tanah swelling soil, expansive soil, fondasi itu dipasang melebihi dari zona aktifnya. Nah, zona aktif nanti sebenarnya kalau kita menggunakan program seperti Plaxis, program seperti GeoStudio, itu akan kelihatan di manakah letak active zone. Dan di active zone itu nanti kita harus memasang tiang dengan memotong si active zone tersebut. Kemudian, pada tanah-tanah seperti abutment di jembatan, kadang kita butuh tiang pancang di bawah abutment, itu tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dari abutment tersendiri, karena dari abutment itulah dia menahan erosi yang terjadi di sekitar jembatannya. Nah, itu adalah tipikal dari tiangnya. Nanti kalau baja, beton, itu sebenarnya apa saja sih? Sebenarnya tipe tiang itu dan karakteristik strukturnya ini sudah saya tuliskan semuanya. Bahwa tiang baja itu ada bentuk tiang profile H, ilustrasinya adalah seperti demikian. Memang tiang baja itu akan mudah terkena erosi. Pada tanah-tanah yang berlumpur. Lumpur itu ya endapan sedimentasi, koloid 3 mikron. Kecil sekali. Hampir menyerupai tanah lempung 2 mikron. Kecil sekali, butiran tanahnya tidak bisa terlihat dan hanya bisa dilihat dengan mikroskopik. Kemudian tanah gambut atau tanah organik lainnya. Jadi yang pancang baja itu lebih cenderung akan korosif pada tanah-tanah seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan lebih dari 7, artinya tidak akan menimbulkan korosi. Tapi kalau mau mengcover supaya tidak terkena erosi, bisa menggunakan epoksi. Itu saja. Jadi saya sudah menjelaskan yang baja sampai berapa meter kedalamannya, 60 meter, dengan bebannya sekian sampai sekian kilonewton. Nah, di beton sendiri itu sebenarnya akan ada yang namanya pre-stress, cast in situ piles. So, cast in situ piles you can call with bore pile without casing or with casing. Jadi akan tergantung kamu mau pakai casing atau tidak, itu semuanya ada di sini. Nah, di sini semua juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini adalah kalau di beton itu butuh yang namanya pedestal atau tumpuan di bawahnya. Semuanya, tipe tiang cast dan uncased semuanya butuh pedestal di bawah tiangnya. Dan dia itu semuanya hampir sama pada kondisi tanah cast dan uncased, hanya bedanya kalau di tanpa casing dia hanya lebih rendah 100 kN. Jadi beban yang diampu itu juga tidak jauh berbeda, ya. Kemudian kayu itu bisa dipakai untuk fondasi tiang, tapi mungkin panjang maksimumnya adalah 10 sampai 20 meter. Tapi kayu bisa disambung, bisa menggunakan, nanti ada yang namanya ini saya jelaskan. Nah, tiang pancang kayu itu sebenarnya di material kayu, di SNI kayu, saya lupa peraturannya berapa yang terbaru. Waktu itu saya juga ngajar kayu, lupa, cuma coba kamu cari SNI kayu itu juga ada kelas-kelas kayu, di mana di situ juga ada kekuatan tariknya. Kalau untuk kayu, itu lebih cenderung saya menyarankan untuk belajar ini di Cerucuk. Nah, itu saja. Nah, oke. Ini di sini saya memberikan peraturan dari American Society of Civil Engineer, di mana ada setiap kelasnya, kelas A, B, C, digunakan untuk beban sementara atau beban yang bagaimana. Nah, banyak kasus sebenarnya. Fondasi tiang itu memiliki fondasi tiang dengan kayu itu diameternya kurang dari 150 mm. Bisa disambung, boleh. Tapi kayu juga memiliki kelemahan, jadi nanti kalau dipukul dia akan mengalami kerusakan, sehingga pada atas dan bawahnya itu harus di-cover. Kalau di bawah dia pakai yang namanya sepatu baja, kalau yang di ujung dia pakai pita logam. Nah, kalau kayu itu boleh disambung, setidaknya adalah 5 kali diameter pipanya dari yang digunakan. Jadi sambungannya 5 kali dari diameter yang digunakan. Jadi nanti sambungannya panjangnya itu 5 kalinya. Nah, pada yang daerah-daerah asin, kondisi air laut misalkan, dapat dipertahankan hanya beberapa bulan saja. Sedangkan kalau misalkan di atas
muka air tanah, tantangannya adalah insek. Jadi insektivora. Jadi kalau misalkan dapat disimpulkan bahwa panjang umum dari kayu adalah 5-15 meter, kemudian umumnya adalah sekian, maksimum kalau mau disambung boleh 30-40 meter, maksimumnya adalah 300, beban maksimumnya 300-500 kilonewton. Tiang komposit itu sebenarnya pengertiannya adalah penggabungan antara dua beban yang dijadikan satu. Nah, bukan dua beban yang dijadikan satu, dua material yang dijadikan satu. Nah, pada tiang komposit ini akan jarang digunakan. Kenapa? Karena sebenarnya tantangan dari tiang komposit ini adalah bagaimana mereka menyambung, bagaimana mereka menggabungkan antara si kedua dari bahan tersebut. Nah, kemudian pada pilot test itu nanti bisa saudara baca sendiri ya. Sebenarnya pilot test itu adalah suatu pembebanan yang diberikan kepada suatu kondisi tanah terburuk di lokasi, itu yang dipilih. Dan bagaimana caranya kita memilih kondisi tanah terburuk pada suatu lokasi itu sebenarnya ya berdasarkan dari kondisi tanah penyelidikannya seperti apa. Nah, kemudian nanti dari hasil pengujian beban ini, hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini hampir sama pengujiannya dengan konsolidasi yang kita memberikan beban bertahap, kemudian nanti kita ambil bebannya secara bertahap. Jadi nanti akan ada masa loading dan unloading. Kalau di pengujian konsolidasi kan ada consolidation and rebound here. So ini almost same. Kalau di pengujian konsolidasi itu adalah berapa besarnya angka pori, perubahan angka pori dengan setiap tekanannya. Kalau di pilot test adalah berapa besarnya penurunan yang terjadi dengan pembebanan bertahap yang akan diberikan. Nah, ini adalah beberapa rumusan yang bisa digunakan. Kemudian, metode yang bisa dipakai adalah metode Davidson untuk memprediksi nilai QU ataupun nilai settlement-nya. Ini adalah contoh soalnya, dapat saudara baca sendiri. Pada pembebanan lateral, nah ini yang akan nanti digunakan pada desain cerucuk misalkan. Nah, bisa menggunakan konsepsi beban lateral tadi. Panduannya banyak. Mau pakai metodenya Brooms, Bridge-Hanson, Turner, Rudolph, P-Yeager, boleh. Tapi literatur yang diberikan oleh Turner API menggunakan P-Yeager itu lebih cenderung pada kapasitas tiang dengan tiang tunggal, bukan untuk tiang berkelompok. Pada tiang-tiang berkelompok digunakan pendekatan, misalkan dengan menggunakan piglet dari Randolph, kemudian atau menggunakan three-divided element, seperti Plaxis atau program sejenis untuk menghasilkan nilai yang optimal. Jadi sebenarnya kalau kita mendesain sesuatu, kalau nanti tidak ada hasil pengujian lapangan, seperti pilot test misalkan, kita bisa memodelkan hal tersebut dengan beberapa program finite element. Itu memang hal sebenarnya dibutuhkan untuk memodelkan bagaimana perilaku yang kemungkinan terjadi. Nah, kemudian kalau sudah dimodelkan, baru kita memberikan analisis lagi lebih mendalam ke penurunan. Ada yang namanya elastic solution dalam metode kapasitas tiang lateral. Jadi, elastic solution ini dikenalkan oleh Matlock and Rees. Jadi dia mempertimbangkan suatu panjang tiang L dengan beban lateral dan momen pada kedalaman Z-nya sama dengan 0. Ini juga konsepnya digunakan pada saat cerucuk, di mana kalau kita menghitung besarnya defleksi, bahasanya itu kalau saya lupa, kalau di metode perbaikan tanah itu kan kita mencari nilai kekakuan tiang. Nilai kekakuan tiang itu dipengaruhi oleh faktor kedalaman, faktor bahan dari tiang. Nah, ini juga ada faktor bahan dari tiang ini, dari nilai E dan nilai I-nya. Ini juga ada. Kemudian dari luasan tiangnya, kenapa kok Z-nya sama dengan 0? Karena dari ilustrasi seperti ini. Kalau kita punya beban ditanam pada suatu kedalaman tertentu, maka beban lateral itu akan bekerja pada kedalaman di awal tanahnya ini. Sehingga gaya yang terbesar terjadi itu adalah pada saat ini, kedalamannya masih di elevasi 0 meter. Jadi kenapa kok semua defleksi, momen shear geser pada pondasi tiang atau lateral pada cerucuk itu Z-nya sama dengan 0. Disinilah faktor terjadinya gaya geser yang besar.
Di dalam kondisi tanah dengan tiang yang diberikan geser, itu ada nilai perpindahan, nilai X, nilai sudut tertentu yang dia menggeser, ada momen yang terjadi, ada pergerakan vertikal, dan ada tekanan di dalam tanah. Ini adalah kondisinya. Jadi kalau tekanan di dalam tanah arahnya ke kanan, dia adalah positif, vertikal dia ke sana arahnya, di sini adalah negatif. Momen itu arahnya kalau begini adalah searah jarum jam, positif. Ini sudut yang terbentuk, dan ini adalah X jika dia bentuknya ke kanan. Di sini saya metode prediksi untuk berapa besarnya beban lateral yang terjadi, itu adalah menggunakan metodenya Brooms. Jadi kalau di buku yang saya tuliskan, yang buku kuliah yang saya bagikan di minggu ke-8, itu saya juga menggunakan metode Brooms. Cuman metode Brooms yang saya berikan itu, bentar saya buka lagi bukunya karena saya juga sudah lupa. Jadi metodenya itu kalau lateral yang saya berikan kemarin, kalian bisa baca soalnya, ya dengan cara Brooms, cuma saya memberikan tahapan-tahapannya dengan mengkategorikan dia tiang panjang atau tiang pendek. Kemudian pada tanah lempung atau tanah pasir, ya sama sebenarnya. Ini juga akan saya bedakan kapan dia tanahnya akan termasuk freehead, tanahnya bukan tanahnya, tiang panjangnya tidak ada pile cap di atasnya, freehead, sehingga dia memiliki nilai E di atasnya pada kedalaman tertentu dan kondisi diameter tertentu. Lalu kemudian di sini juga ada yang tertahan filenya. Jadi sebenarnya ini grafik dari buku Brajadas 7 edition, versi terbaru ini lebih sederhana, simplify. Kalau kalian pakai buku saya itu lebih detail sedikit, tapi agak ribet. Kalau kamu mau ribet, it's okay. Kalau saya sih sama saja metodenya. Kamu mau pakai metode yang mana boleh, mau pakai ini boleh, mau pakai yang dari buku yang saya tuliskan di minggu ke-8 juga boleh. Ini adalah, saya pikir ini paling mudah sekali, di mana kamu bisa menghitung misalkan, ini banyak typo ya, ternyata saya baru nyadar. Ini adalah perhitungan tegangan lateral pada tiang pendek metode Brooms. Kapan kita mengkategorikan tiang panjang atau tiang pendek? Ya ini, bila L 5 kali L kurang dari T atau L lebih dari T, L lebih besar 5T atau L kurang dari 2T, itu adalah kapan menggunakan freehead and yang panjang pendek. Kalau mau lebih detail lagi di buku di minggu ke-8 itu sudah saya berikan. Ini semuanya keterangan-keterangan yang bisa kalian pakai. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa dilihat di buku Brajadas versi aslinya sih sebenarnya. Jadi nanti dibaca kalau memang pada saat menghitung ada yang kurang jelas, ya bisa dilihat nanti. Oh, ini nanti sumbu X-nya isinya apa? Itu adalah nilai Q dibagi CU dikali D kuadrat. Kalau untuk yang pada tanah lempung, ingat, kalau tanah lempung itu ada komponen C-nya, karena dia memiliki nilai kohesi, sedangkan pada tanah pasir, pada kondisi A, dia menggunakan KP gamma dikali D, pangkat 3. Ini Q, G, ya. Beban lateralnya. Ini adalah freehead pile untuk grafik freehead. Ini juga ini pada yang tertahan. Ini adalah perbandingan L per D. Jadi kalau misalkan nanti L per D-mu 12, nilai freehead pile-nya E per 0, ada nilai E kan, ada L, perbandingannya berapa, tinggal ditarik saja, lalu dibawa ke kiri. Dapatlah ultimate resistance dengan rumusan ini, tinggal dicari saja nilai Q-nya dari persamaan. Misalkan Q per KP gamma D pangkat 3-nya adalah 2. Ya berarti tinggal dihitung saja Q sama dengan 2 kali KP gamma D pangkat 3. Kalau tanahnya pasir. Kalau tanahnya lempung ya tinggal disesuaikan dengan tanahnya lempung seperti ini. Kemudian ini grafik selanjutnya, ini adalah untuk yang tiang panjang. Nah, kalau yang tadi adalah tiang pendek, yang di sini ini lebih gampang sekali bacanya. Kalau yang di sini adalah untuk yang tiang pendek. Kemudian yang di sini, ini adalah untuk batasan defleksi yang diperbolehkan. Jadi nanti sebenarnya perhitungan besarnya beban lateral itu bukan hanya satu tiang mampu untuk menahan beban lateral sekian kilonewton, tapi satu tiang itu memiliki batasan defleksi sekian meter. Dari batasan defleksi sekian meter itu, kemudian nanti akan ada dibandingkan lagi dengan
saya lupa ada batasan defleksi di literatur lagi. Nanti akan saya berikan di minggu ke-11 di perkuliahan tanggal 1 Juni kalau sudah selesai dengan tugasnya. Nah, ini ada latihan soal yang bisa digunakan untuk belajar di beban lateral. Jadi ya, silahkan belajar kembali. Nah, ini seperti biasa. Untuk yang agak late respon adalah kelas di hari Jumat. Jadi tolong kalian agak lebih cepat sekali untuk belajarnya, supaya tidak tertinggal jauh dengan kelas P1 dan kelas V. Di mana kelas V yang paling barbar katanya untuk memberikan komentar di kelas saya. Tapi tidak apa-apa, itu yang membuat saya menjadi semangat untuk terus memberikan materi yang terbaik. Jadi hari ini sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di perkuliahan minggu ke-11 dan sampai ketemu lagi di kegiatan kelas seperti biasanya.